Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Anissa, merupakan perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mendapat bagian untuk berbagi tutorial bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, biasanya aplikasi GeoGebra ini digunakan untuk pembelajaran matematika khususnya bidang geometri. Pada video ini, saya hanya akan memberikan tutor dasar saja. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu dari GeoGebra dan bagaimana cara membuat grafik, bagaimana cara membuat bangun datar, bagaimana cara membuat titik, bagaimana cara membuat garis, bagaimana cara membuat bangun ruang. Hanya itu yang akan saya sampaikan pada video ini. Jadi, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Aplikasi ini memiliki beberapa menu. Ini halaman untuk kita mengumpul titik. Di sini ya. Fungsi untuk fungsi persamaan pertidaksamaan dan seterusnya. Diagram kartesius ini kawan-kawan bisa memasukkan gambarnya. Nanti akan muncul di sini kalau kita ingin memasukkan bangun-bangun ruang. Di sini ada pilihan ketika kita ingin membuat kubus, balok, prisma, trapesium, dan masih banyak bangun ruang lainnya. Maka kita di sini akan memilih 3D ini. Kita gunakan untuk membuat bangun ruang. Oke, ini kita skip dulu. Kita akan masuk untuk fungsi-fungsi dari menu ini. Yang pertama di sini ada move. Nah, move ini digunakan untuk memindahkan grafik. Memindahkan grafik ini, maka gunakan move. Nah, yang kedua di sini ada menu point. Nah, kalau kita akan menekan poin ini, kita arahkan kursus kepada poin ini, maka dijelaskan di bawahnya cara menggunakannya. Di sini dibilangnya poin ini select portion or line, function, or curve. Pilih titik, lalu objek yang akan dilampirkan. Kemudian yang di sini ada menu untuk membuat misalnya di sini, saya coba poin kita tekan, coba di sini ya. Nah, di sini dia akan muncul keterangan bahwa titik A tadi sama dengan letaknya di min 4,4. Kemudian yang di sini ada selanjutnya menu-menu membuat garis. Garis dengan menentukan ini line ini garis, segmen garis, ini segmen with given garis dengan menentukan panjang, ray, sinar, polyline, garis poli, vektor tetap vektor, vektor from point, vektor dari titik. Nah, misalnya kita ingin membuat dua garis. Nah, seperti yang tadi, di bawahnya sudah dijelaskan bahwa select to point or point. Petunjuknya bahwa kita membuat garis, pilih dua titik atau posisi. Misalkan kita ingin klik di sini,
Nah, dia akan langsung muncul garis seperti ini. Garis seperti ini kan. Dan langsung di sini ada keterangannya, B sama dengan min, 4, min, 2, C sama dengan 2,6, maka persamaannya min 4X tambah 3Y sama dengan 10. Nah, itu untuk garis tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada ini. Garis. Di sini, ini adalah garis tegak lurus. Kemudian paralel line ini garis paralel. Ini garis bisektor tegak lurus. Pembagi sudut. Tangen ini adalah garis singgung. Ini adalah garis kutub atau diameter. Dan ini adalah jalur paling cocok. Dan terakhir ini lokusnya adalah tempat. Sama yang seperti tadi, di setiap bawahnya pasti ada petunjuk. Misalnya select perpendicular line and point. Pilih titik dan garis tegak lurus. Kemudian di sini selanjutnya ada poligon. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa di aplikasi GeoGebra ini kita akan membuat bangun datar, misalkan segitiga, segi 5, segi 6, ya, dan seterusnya. Ini adalah ini poligon, segitiga, ini regular poligon, segitiga sama sisi. Nah, di sana ada yang seperti tadi saya jelaskan, di bawahnya akan ada petunjuk cara pemakaiannya. Select 2 point, pilih 2 titik, dan enter number of vertex. Lalu masukkan jumlah simpul. Nah, misalnya kita coba ya. Kita masukkan terlebih dahulu sisi yang akan kita masukkan. Misalnya kita mau memasukkan 6 sisi beraturan, maka kita harus membuat 2 titik terlebih dahulu. Kita pilih saja segmen tadi. Segmen. Nah, kita pilih dulu ini. Ini kita membuat ini gunanya untuk menentukan panjang sisi yang kita inginkan. Misalnya kita pilih segini. Nah, kita tekan di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita masukkan berapa yang kita ingin. Kita tadi ingin membuat 6. Kita tekan OK atau Enter. Nah, dia langsung muncul seperti ini ya. Dan di sebelahnya sudah ada keterangannya. Kemudian berikutnya di sini adalah membuat lingkaran. Lingkaran dengan 2 titik. Kita disuruh pilih titik. Misalnya di sini select center point, the point on circle. Kita disuruh pilih titik tengah atau pusat. Lalu pada titik lingkaran ini, contohnya misalkan saya klik di sini. Saya klik di sini. Nah, kita geser. Dia akan muncul seperti ini. Nah, itu dia. Sudah muncul bahwa dua titik. Titik ini jadi titik pusatnya. Dan ini titik lingkaran. Berikutnya yang di sini ada elips. Elips ini terus ada hiperbola, parabola, dan kerucut. Konik. Kerucut melalui 5 poin. Kemudian bagaimana cara membuat sudut antara 2 garis, di sini juga sudah ada menunya. Ini nih. Kita buat garisnya dulu.
Nah, maaf tadi pada pembuatan segi 5 ini sepatutnya kita tidak perlu membuat garis dengan segmen, tetapi kalau kita ingin membuat dua sudut garis ini baru kita membuat dua segmen, memilih segmen ini untuk membuat dua garis. Nah, kita buat seperti ini, dan kita lagi buat seperti ini lagi. Misalnya kita ingin membuat seperti ini. Kita tekan lagi kan. Nah, kita tekan. Nah, perintahnya select 3 point or 2 line. Kita boleh memilih 3 titik atau 2 garis. Misalkan kita di sini mengklik 2 garis saja ya. Kita coba. 1, 2. Nah, dia akan langsung muncul keterangan sudut di antara 2 garis ini, yaitu 45,58 derajat, maka sudutnya itu sudah langsung ada ya, seperti ini. Berikutnya di sini adalah kita masuk untuk bayangan. Bayangan ini bayangan titik terhadap garis. Ini reflect about line, bayangan terhadap garis, tetap titik, bayangan terhadap lingkaran, bayangan terhadap di sekitar titik, terjemahan dengan vektor, dilitasi dari titik. Nah, misalnya kita di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa dia akan muncul petunjuk di bawahnya, select object to reflect the line of regulation. Misalnya kita ingin menekan bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Misalnya ini kan sumbu Y. Kita di sini kita apakan? Nah, terus titik yang kedua, petunjuknya tadi kan sudah dia mengatakan bahwa pilih objek yang akan dibayangkan dan dipantulkan. Di sini kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y, dan saya akan menekannya di sini. Nah, bayangannya, kok nggak muncul bayangannya ya? Ini dia, kita ulang lagi. Coba kita hapus. Kita ulang lagi ya. Aduh. Kita tekan. Kita tekan seperti ini. Nah, ini bayangannya. Kemudian di sini lebih banyak kita gunakan untuk apa namanya itu? Bayangan ini banyak kita gunakan biasanya untuk media pembelajaran interaktif. Misalnya sebagai contoh, rumus fungsinya sudah kita dapat. Kita tinggal nilaikan A, B, C. Grafiknya akan berubah. Contohnya media alternatif. Selanjutnya di sini ini yang saya bilang tadi untuk membuat media alternatif tuh. Ada di sini ada move, memindahkan misalnya memindahkan garis, bangun datar, ini garis ini bisa dipindahkan. Nah, di situ ya. Bangun datar, lingkaran dan seterusnya.
Ini perbesar, perkecil, bergeser seperti ini. Kecil, bisa enggak ya? Dan seterusnya. Di sini sudah ini kan kita menerangkan menu-menunya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi grafik lagi ya, contohnya. Di sini kita gunakan. Itulah kegunaan menu-menu dari aplikasi GeoGebra. Itu sudah cukup jelas yang saya jelaskan ya. Di sini kita hapus dulu satu-satu ya. Kita klik kiri saja. Sebentar. Nah, dia kan jadinya grafiknya bersih ya. Di sini kita akan membuat lagi grafik fungsi. Contohnya kita buat ya, coba. Grafik tuh fx ya. Kalau fungsi x sama dengan x tambah 3. Nah, di sini sudah muncul ya. Langsung muncul garisnya. Gitu. Misalnya di sini kita akan membuat fungsi kuadrat lagi. Jadi kita coba fx x kuadrat. Nah, x kuadrat sudah ada di layar nih. Kita hapus dulu. Nah, kita masukkan. Nah, ini sudah ada dulu. Hanya tambah 2. Kita enter. Nah, ya kan seperti ini ya. Selanjutnya kita contohkan membuat trigonometri juga bisa. Coba fx sin x ya, kita buat. Bentar. Dan dia karena muncul kan seperti ini. Nah, itulah beberapa grafik fungsi. Juga bisa kita buat menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini beberapa percobaan menggunakan GeoGebra pada bidang datar. Kemudian kita selanjutnya seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membuat bangun ruang, balok, kubus, prisma, trapesium. Kita gunakan di sini. Ya, tekan ini. Kita tekan 3D. Nah, dia muncul seperti ini. Ini kita geser aja dulu ke sini ya, supaya lebih luas. Nah, di sini juga ada menu-menu seperti pada grafik awal tadi. Hanya saja bedanya di sini nanti kita bisa membuat di sini kubus, kan piramid, prisma, kerucut, kubus. Nah, kalau nanti di sini juga kita bisa membuat bayangan. Terus jari-jari. Nah, misalnya contohnya kita ingin membuat kubus. Nah, kita tekan di sini. Kubus, cube, QB, kubus ya. Select two point or the corresponding object. Pilih 2 titik
dan tentukan objeknya. Nih, misalnya di sini. Oh. QB. Nah, ya. Seperti itu. Misalkan kita ingin buat segi empatnya dulu, bisa juga dengan cara nih poligon. Nah, kita tekan di sini. Nah. Kita ingin kita ini maaf agak susah ya. Kalau kita tarik ke atas dia nanti nggak jadi kubus lagi, dia akan jadi balok. Nah, ini dia balok. Misalnya juga kita di sini kawan-kawan ingin membuat jaring-jaring, bisa juga menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Caranya nih. Nah, di sini kan ini sangat membantu terhadap guru-guru untuk mengajar kepada muridnya. Cara membuatnya di sini juga ada sebelah kiri ini perangkat ini bisa digeser dia, jadinya dia akan bergerak. Nah, dia akan tertutup seperti ini, jadi siswa akan lebih mudah memahami bagaimana cara penggunaan, bagaimana cara membuat kubus dengan menggunakan jaring-jaring kubus. Nah, misalnya kita akan membuat segi 6. Nah, dari sini kan, itulah tadi cara-cara penggunaan aplikasi GeoGebra ini. Pada video ini saya hanya menjelaskan yang dasar-dasarnya saja. Mohon maaf bahwa masih banyak kekurangan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Ini adalah tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu kita, jadi kita lebih mudah memahami atau memahami penggunaan aplikasi GeoGebra dengan tutorial ini. Saya Afriani Anissa, perwakilan dari kelompok 1, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Desmos untuk belajar matematika. Kita bisa membuka di browser, kita ketik desmos.com, lalu akan muncul view seperti ini. Sebenarnya untuk menggunakan Desmos tidak perlu untuk sign up atau login. Kita bisa langsung menggunakannya. Kalau kita tidak sign up atau tidak punya akun, maka kita tidak bisa menyimpan apa yang sudah kita kerjakan di Desmos. Untuk sign up, kita bisa menggunakan akun Google atau akun lainnya. Nah, saya memasukkan akun saya ke Desmos ini. Desmos ini bisa digunakan untuk student dan teacher. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan graphing calculator, karena ini sangat membantu kita untuk belajar matematika.
Kalau untuk teacher bisa digunakan untuk membuat soal, sedangkan student bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang diberikan guru. Cara membuat graphing kalkulator. Oke, kita bisa membuat fungsi di sini. Misalnya, Y sama dengan 2X dikurang 5. Nah, ini akan muncul garis otomatis seperti ini. Nah, kalau misalkan kita hilangkan ini, maka dia akan hilang. Nah, ini kan backgroundnya warna putih. Jadi, kita bisa men-setting untuk mengubah warna backgroundnya. Seperti kita bisa menekan reverse contrast. Nah, berubah warna backgroundnya itu menjadi warna hitam. Kemudian untuk gridnya bisa kita hilangkan dan juga bisa kita kasih arrow seperti pada gambar tersebut ada tanda panah di samping tersebut. Nah, seperti ini tanda panahnya seperti ini. Untuk menggesernya bisa kita klik kiri dan lalu kita geser seperti ini. Kemudian kita misalnya menggunakan grid. Nah, ini 0 sampai 5 dan ini 0 sampai 5 juga. Lalu untuk set skalanya bisa kita rubah di step ini 1. Nah, seperti ini. Maka muncul statnya itu 1. Nah, untuk mengubah warna kurva bisa kita ketik di setting ini. Lalu kita ganti warnanya. Bisa kita ganti warna oranye atau pink atau putih dan lainnya. Jadi, ini tidak harus Y. Kita juga bisa merubahnya ke Fx. Misalnya, Fx sama dengan 2X dikurang 5. Nah, seperti ini. Dan juga bisa membatasi nilai Fx-nya. Seperti ini. Misalnya kita batasi dari min 4 ke 8. Nah, seperti ini dalam kurung min 4 kurang dari sama dengan. Kurang darinya itu kita ketik kurang terus sama dengan. Lalu muncul seperti ini. Kurang dari X kurang dari 6. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita ingin memberi ujung di sini, tanda ujungnya di sini, maka kita bisa menambahkannya di sini. Add table. Lalu kita masukkan di sini min 4, terus Y-nya itu 0. Min 4 dan 0 itu di sini ya. Lalu kita masukkan di sini min 4, terus Y-nya itu F min 4. Nah, untuk F min 4 itu di sini. Kemudian ini kan ada 2 titik min 4,0 terus min 4, F min 4. F min 4 itu dari min 8 ditambah dengan min 5 yang mana hasilnya min 13. Dan kita juga bisa mengasih garis di kedua titik ini. Nah, seperti ini. Garis ini bisa kita rubah menjadi titik-titik seperti ini ataupun titik seperti ini. Untuk warna juga bisa kita ganti seperti ini. Nah, itulah cara untuk menggambar garis. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mengasih label di sini seperti ini min 4,0, maka kita tambahkan di sini min 4,0. Nah, labelnya itu akan muncul di titik ini. Nah, seperti ini. Untuk warnanya bisa kita timpalkan sini warna biru. Lalu bisa kita tambahkan nama labelnya itu. Seperti ini, muncul min 4,0. Nah, ini bisa kita rubah tempatnya seperti ini. Bisa ke kanan, ke atas, ke bawah. Lalu untuk ukurannya bisa juga kita rubah. Mau kecil, besar, sedang, dan lain sebagainya. Lalu warnanya juga bisa kita ganti-ganti. Nah, penggantian warna itu bisa kita ketik di sini. Warna itu bisa kita berubah ke oranye, hijau, atau warna lainnya.
Kalau kita ingin menggunakan latex, maka kita tulis di sini X0. Terus ini akan berubah jadi X0. Lalu kita bikin sama dengan min 4. Jadi X0 sama dengan min 4. Oke, selanjutnya ini bisa kita pindahkan ke atas. Kalau misalnya kita ingin membuat ini X0, terus kita isi di sini X0, maka desmosnya itu akan otomatis berubah. Kemudian kita tekan X slider. Jadi ininya akan otomatis X0-nya itu sama dengan 1. Ini bisa kita pakai X0. Lalu ini juga bisa kita pakai X0. Dan yang ini juga bisa kita pakai X0. Nah, kalau sudah begini, X0-nya itu bisa berpindah-pindah. Nah, begitulah yang enaknya. Karena ini batasnya min 4 sampai 6, maka saya bikin di sini batasnya dari min 4 sampai 6. Lalu ini tidak bisa kita geser-geser. Kita hanya bisa menggesernya seperti ini. Lalu kita bikin label di sini X0, 0, Y-nya itu 0. Oke, indeks bisa digeser ke kanan ke kiri. Lalu warnanya bisa kita rubah. Karena di sini hijau, kita rubah warnanya jadi hijau. Oke, nah sekarang ini bisa kita geser-geser. Sedangkan yang tadi tidak. Tapi ini hanya bisa di arah X karena ini horizontal. Nah, ini bisa kita save kalau kita mempunyai akun. Nah, misalnya kita bikin nama di sini belajar Desmos. Kemudian 2x-5 ini bisa kita ganti ke 2 ini M, terus min 5 ini ke C. Nah, lalu ini bisa kita geser-geser untuk merubahnya seperti ini. Dan kita juga bisa mengubah titik potongnya seperti ini. Nah, cuma menggeser-gesernya seperti itu. Selanjutnya, kita bisa memunculkan persamaan garisnya itu seperti ini. Di sini, kita bisa menulisnya itu di sini ataupun di sini, di bawah sekali ini. Misalnya kita ingin menulis persamaannya tuh di 7,5 seperti ini. Lalu untuk memunculkannya itu kita klik di sini. Akan muncul persamaannya seperti itu. Nah, perhatikan di sini sudah muncul fx sama dengan fx sama dengan m. Nah, agar nilai m-nya itu muncul, maka nilai m-nya ini, yang ini kita tuliskan di sini. Kita tuliskan yang pertama lambang dolarnya. Kemudian pakai kurung kurawal dan masukin M. Maka akan muncul di sini M-nya itu 1,4. Nah, kita coba cek di sini M-nya itu 1,4. Lalu dikasih di sini X. Nah, kita lihat di sini 1,4X plus C. Nah, C-nya itu enggak seperti ini. Gimana caranya kalau kita munculkan C-nya itu jadi angka? Maka kita gunakan cara seperti tadi. Kita buat lambang dolar lagi. Terus tutup tanda kurung C. Nah, sekarang sudah muncul di sini. Nah, seperti inilah cara menggunakan aplikasi Desmos. Lalu kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Universitas Pahlawanku Tuanku Tambusai. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Freemod.
Nah guys, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendownload aplikasi Freemat. Nah, untuk mendownload aplikasi Freemat, kita buka dulu Chrome atau Google seperti yang ada di layar ini. Lalu kita ketik download Freemat atau Freemat. Nah guys, tampilannya akan seperti yang ada di layar ini. Nah, kita klik download atau free download. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita download aplikasi Freemat-nya ya guys. Nah, kita tunggu lagi proses mendownloadnya ya guys. Kita butuh beberapa menit untuk mendownload aplikasi Freemat ini ya.
Setelah download selesai, klik file untuk menginstal. Setelah itu klik next, agree, next terus. Biarkan semua sistem secara otomatis. Nah, kita tunggu sampai instalisasi selesai. Setelah instalasi selesai, sekarang kita buka aplikasinya. Seperti inilah tampilan aplikasi dari Freemate yang akan digunakan untuk mata kuliah pengolahan sinyal digital. Sebelum kami menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi ini, sedikit kami menjelaskan tentang apa itu Freemate. Freemate adalah freeware yang dikembangkan untuk komputasi numerik. Freemate dirancang sebagai alternatif dari MATLAB. Nah guys, sebelum kita menggunakan aplikasi Freemate, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan aplikasi Freemate ini. Nah, yang pertama, data numerik dibuat dengan menggunakan operator kurung siku. Yang kedua, untuk memisahkan elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, terletak pada suatu baris, dapat digunakan tanda spasi. Dan kemudian yang ketiga adalah antara baris yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda titik, koma. Itu adalah hal yang penting diperhatikan dalam menggunakan aplikasi Freemate ini. Lalu kita klik clear console untuk menghapus. Jika ada soal matriks U adalah, nah kita buka kurung awal, yaitu kurung siku, yaitu kita masukin angkanya 3, 6, 8, 0, 6, 1, 9, 5, 4, 2, 5, 2, 8, 7, 20. Kita tutup kurawal lagi, lalu kita klik enter, maka akan muncul matriks U seperti ini. Kemudian kita masukkan matriks V, yaitu 5, 0, 1, 3, 7, 3, 5, 1, 9, 2, 8, 2, 2, 5, 2, 7. Kita tutup lagi dengan kurawal, lalu kita klik enter, maka akan muncul matriks F seperti ini. Nah, kita misalkan X adalah perkalian dari matriks U dengan V, yaitu U bintang F, lalu kita klik enter, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah guys, di sini kita akan menguji hasil perhitungannya dengan N-File, yaitu pertama kita klik file, menu file, kemudian kita klik kata kunci U, yaitu kita tulis ulang lagi matriks U sama dengan buka kurung
5, lalu 0, 1, 3, 7, 3, 5, 1, lalu 9, 2, 8, 2, lalu 2, 5, 2, 7. Kita tutup, lalu kita klik enter. Kemudian kita misalkan tadi X adalah matriks U bintang V atau U dikali V. Kemudian kita save. Lalu kita buat atau kita klik nama filenya perkalian. Lalu kita save. Kita kembali lagi ke awal, lalu kita hapus terlebih dahulu untuk menguji hasil perhitungan kita. Ketik lagi X adalah perkalian matriks U dengan matriks F, lalu kita enter, maka hasilnya sama dengan yang tadi. Jadi uji perhitungan tersebut sama dengan yang awal tadi. Kemudian kita akan membahas soal pembagian matriks ordo 4x4, yaitu kita tulis lagi matriks U sama seperti tadi. Kita tulis lagi U tiga, 6, 8, 0, 6, 1, 9, 5, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 8, 7, 8, 7, 20. Tutup. Kita enter sama seperti yang tadi. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita buat lagi matriks F sama dengan 5, 0, 1, 3, 5, 1, 9, 2, 8, 2, 2, 5, 2, 7. Kita tutup, lalu kita klik enter. Maka sama seperti hasil yang pertama tadi. Nah, kita misalkan Y adalah pembagian dari matriks U dan V, yaitu U titik atau garis miring F. Kita klik enter, maka hasilnya akan seperti ini. Coba kita uji dengan menggunakan end file. Karena tadi matriks U dan F itu sama, maka kita copy aja langsung. Nah guys, kita misalkan Y adalah matriks U dibagi dengan matriks F. Nah, kita save dulu ya guys. Kita beri nama pembagian. Kita ketik pembagian.
dan kita save. Kita kembali ke tadi yang di awal. Kita hapus dulu semuanya atau clear console. Kemudian kita klik Y matriks U dibagi matriks F. Maka hasilnya sama dengan yang awal. Jadi uji hasil perhitungan dengan menggunakan MFL-nya benar atau sama. Hanya ini yang dapat kami sampaikan teman-teman. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.